وعلى آله ومن ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tema kita kali ini insya Allah seni budaya dalam perspektif Islam. Kita akan membahas pengertian dan kedudukan budaya dalam Islam, kemudian strategi menghukumi budaya dalam Islam, dan yang ketiga strategi menyikapi pertentangan antara budaya dan agama. Saya ulangi, kita akan bahas 3 atau 4 hal pokok ya. Pengertian, kedudukan, strategi menghukumi, dan strategi menyikapi pertentangan. Baik, sebagaimana biasa, kehadiran berdasarkan on-cam dan tugas Anda untuk mengajukan pertanyaan dan mengajukan tanggapan-tanggapan terkait materi yang saya sampaikan. Pengertian seni budaya, budaya adalah apa saja yang merupakan produk akal manusia. Akal budi ya. Ya, bisa saja sains, teknologi, seni, kemudian sastra, bahkan juga keyakinan-keyakinan agama itu juga ada yang merupakan produk logika atau akal manusia. Maka ada istilah agama samawi dan ada agama akli. Akli itu ya akal. Agama-agama yang tidak memiliki sandaran wahyu, tapi berdasarkan pendapat-pendapat para tokohnya, itulah agama-agama budaya. Baik, kedudukan budaya terhadap agama. Budaya sebagai sarana agama untuk bisa mudah dipahami, mudah diyakini, dan mudah untuk diterapkan. Budaya sebagai sarana agama untuk mudah dipahami, mudah diyakini, dan mudah diterapkan, dilaksanakan. Karena budaya itu ya mencakup bahasa. Dengan bahasa, agama itu bisa mudah dipahami. Kemudian dengan interaksi sosial, tradisi-tradisi yang bisa menjelaskan bagaimana Islam itu secara faktual ya, maka agama bisa diterapkan, mudah untuk diterapkan. Teknologi mempermudah agama untuk bisa diakses, untuk bisa dipahami, untuk juga bisa diyakini, dan untuk bisa diterapkan juga. Seni pula akan memperindah agama dalam penerapannya, dalam pemahamannya, dalam keyakinannya, sehingga agama itu betul-betul nyaman untuk dipeluk ya. Agama nyaman untuk dipeluk. Imam Al-Ghazali pernah menyatakan bahwa orang yang tidak memiliki unsur seni dalam dirinya, hatinya bisa mati. Agama juga sangat membutuhkan seni sebagai produk budaya agar bisa dinikmati agama itu. Misal, cara berinteraksi dengan Allah, ibadah ya. Kalau ibadah itu tidak menggunakan aspek-aspek seni, maka cara ibadah itu pun akan semu, akan kaku, akan kering ya. Dari sesuatu yang bisa dinikmati.
Contoh cara ibadah yang beraneka rupa yang diajarkan dalam Islam, tidak hanya sholat, tapi juga puasa, zakat, haji, itu adalah variasi, itu adalah seni dalam beribadah, seni dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah. Tidak seperti halnya orang-orang dulu bertapa, bersemedi, diam saja di dalam gua, itu pasif ya. Tidak variatif dan tidak aktif sehingga tidak nyaman untuk dilakukan, apalagi tidak makan, tidak minum selamanya, mengasingkan diri dari interaksi sosial, sungguh tidak nyaman berhubungan dengan Allah atau beribadah dengan Allah dengan cara seperti itu. Maka itulah agama juga butuh seni gitu kan. Agar hubungan kita dengan Allah itu indah dan nyaman. Al-Qur'an agar supaya indah dan bisa nyaman, menenteramkan hati yang mendengarkan, cara membacanya pun juga harus dengan seni, seni suara ya, tartil, tilawah, tajwid, itu semuanya adalah seni. Bedakan antara orang yang pandai membaca Al-Quran dengan orang yang tentunya asal-asalan, tentu akan lebih nyaman yang pandai membacanya. Itulah fungsi budaya atau kedudukan budaya terhadap agama, yaitu sebagai fasilitas atau sarana memudahkan agama untuk bisa dipahami, untuk bisa mudah diyakini, dan mudah untuk diterapkan. Baik. Kemudian kita beranjak ke tema ketiga, strategi menghukumi budaya. Ada 3 strategi untuk bisa, ada dua strategi untuk bisa menghukumi seni dan budaya. Berikutnya juga teknologi ya, yaitu melalui kacamata materi, yang kedua kacamata fungsi. Ada 2 mata yang kita gunakan untuk bisa menyimpulkan hukum dari budaya, yang di dalamnya ada sains, di dalamnya ada seni dan tradisi ya, melalui satu kacamata materi, yang kedua kacamata fungsi. Seperti apa penjelasan dari materi dan fungsi itu? Materi itu terdiri dari komposisi dari objek budaya itu. Komposisi, bahan baku, kemudian apalagi sarana prasarana yang memfasilitasi budaya tersebut. Nah, itu bisa dinilai dari 3 hal tersebut, sehingga kita juga bisa menghukumi status hukum dari seni budaya itu. Contoh, terkait dengan komposisi, materi yang berupa komposisi ya. Makanan misalkan, produk makanan olahan, tradisi ya, yang juga sekaligus teknologi ya. Itu kan dilihat dari komposisi makanan itu, bahan-bahannya apakah dari materi-materi yang diharapkan atau tidak. Itu contoh makanan ya. Kemudian alat musik, bahan bakunya apakah terdiri dari bahan baku yang diharamkan, seperti rebana dari kulit babi misalnya, atau lukis kaligrafi yang bahan pewarnanya dari warna darah dan tinja kotoran misalnya, yang merupakan najis yang diharamkan. Nah, itu dari komposisi, dari bahan baku. Kemudian sarana prasarana, apa misalnya seni pertunjukan, mempertontonkan acara-acara pentas musik religi misalnya. Namun pelaksanaannya mengabaikan waktu sholat maghrib karena dilaksanakan jam 5 sore dan berakhir jam 10 malam misalnya. Sehingga melewatkan aktivitas kewajiban sholat maghrib bagi pesertanya, bagi artisnya, bagi panitianya, dan sebagainya. Nah, ini
terkena hukuman bahwasanya acara tersebut tidak halal dalam Islam, dalam perspektif Islam. Maka harus diperhatikan pelaksananya, yaitu EO-nya, terkait waktu jam pertunjukan diadakan. Ya, kalau bisa ya setelah Isya lah dibuka, cukup sampai jam 10 maksimal, acara selesai dibubarkan biar tidak mengganggu masyarakat sekitar, misalnya kalau di ruang terbuka dan di perkampungan. Nah, itulah materi-materinya, diantaranya sarana prasarana. Di antara materi seni ya, materi budaya yang lain ya, yang bisa kita jadikan alat ukur untuk menilai keabsahan sebuah budaya, yaitu diantaranya adalah aurat manusia. Kalau objek budayanya, objek seninya adalah aurat, maka itu bernilai pornografi ya. Sehingga tentunya itu adalah sesuatu yang diharamkan. Aurat hanya boleh disikapi untuk tujuan-tujuan darurat ya, medis dan sebagainya, tapi tidak untuk hal-hal yang tersier dalam hidup, yaitu seni ya. Dan juga terkait dengan materi, di samping aurat, di samping bahan baku, di samping sarana prasarana, di samping juga apa tadi, waktu pelaksanaan itu ya. Juga dalam arena pertunjukan itu materi lagu, lirik lagu, apa yang dilakukan, isinya, materinya itu juga merupakan alat ukur dari materi ini ya, materi seni. Kalau liriknya berisi fitnah, berisi sesuatu yang pornografi, porno aksi, kayaknya, nah tentu akan diberlakukan juga status pengharaman. Kemudian tarian, tentu tarian juga terkait dengan porno aksi ini ya. Goyangannya, kemudian tampilan auratnya dan sebagainya. Nah, itu yang bisa kita nilai seni budaya itu dari sisi materi seni itu sendiri atau materi budaya itu sendiri. Kemudian yang berikutnya terkait dengan fungsi. Nah, fungsi ini maksudnya apa? Dampak yang ditimbulkannya, kebaikan atau keburukan, maslahat atau mudarat. Kalau seni materinya sudah baik atau budaya materinya sudah halal, namun cara penerapannya menimbulkan dampak yang membahayakan atau mudarat, maka bisa diharapkan juga. Contoh perangkat teknologi, walaupun bahan bakunya ya bahan baku yang halal netral ya, tapi kalau menimbulkan dampak radiasi yang membahayakan bagi pengguna, itu juga bisa haram. Tidak harus apa istilahnya hal-hal yang tertera dalam Al-Quran secara eksplisit. Tapi segala sesuatu yang membahayakan bagi kehidupan manusia dan alam sekitarnya, melecehkan nilai-nilai kemanusiaan, alam, dan ketuhanan, itu bisa diharamkan. Yang contoh berikutnya dari sisi fungsi, hal-hal yang melecehkan nilai-nilai ketuhanan. Di antaranya pengfungsian karya seni rupa pada zaman awal Islam untuk sesembahan. Orang membuat patung untuk disembah, bukan buat patung hanya untuk hiasan saja,
tapi diperlakukan sebagai sembahan. Itu namanya melecehkan ketuhanan, keesaan Tuhan, atau ketidakserupaan Tuhan dengan ciptaan. Maka karya seni diharamkan terkait dengan fungsi. Kalau karya seni rupa itu tidak difungsikan untuk sesembahan dan materinya tidak terkait dengan pornografi atau bahan bakunya juga bukan dari sesuatu yang diharamkan, maka karya seni rupa itu bisa dihalalkan. Seperti patung Jenderal Sudirman sebagai peringatan pahlawan. Patung itu kan tidak disembah. Foto diri, foto keluarga, selama tidak mengeksploitasi aurat, juga tidak merupakan sesembahan ya. Ada foto leluhur itu di kalangan komunitas etnis tertentu itu dipuja, dipuji, disembah, kemudian dijadikan dewa misalnya. Selama tidak difungsikan seperti itu tidak masalah. Malaikat tidak masuk ke rumah seorang yang ada gambar makhluk hidupnya kalau difungsikan yang seperti itu tadi ya, disakralisasi, disembah, dan pornografi, atau dari bahan baku yang diharamkan. Setan pun juga akan menghuni hal itu karena difungsikan menyalahi aturan agama. Terbukti pada saat penghancuran berhala-berhala di Mekah, saat Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah oleh Rasulullah, Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan salah satu patung yang paling besar di kota Makkah. Ketika Khalid bin Walid sudah menghunuskan pedangnya akan memukulkan kepada patung tersebut, muncullah sosok wanita tua dari dalam patung itu, yaitu jin, setan yang selama ini menghuni di situ, yang menuruti permohonan dan permintaan orang-orang yang menyembahnya dan juga mengkonsumsi sajen-sajen yang dipersembahkan kepadanya, muncul menampakkan diri, protes dan melawan Khalid bin Walid, sehingga terjadilah konflik atau perang tanding yang pada akhirnya dimenangkan oleh Khalid bin Walid dan berakhir membunuhnya. Nah, itu bukti bahwasanya setan atau jin itu akan menghuni karya seni rupa yang difungsikan menyalahi aturan agama, tidak sebaliknya. Baik. Kemudian terkait dengan fungsi yang melecehkan nilai-nilai kemanusiaan. Di antaranya seni tari kuda lumping makan beling misalnya. Di situ ada sesi di mana sang penari kesurupan sehingga tidak menyadarkan diri, tidak sadar diri, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan benda-benda tajam, beling, palet, rumput. Ini yang melandasi sesi makan belingnya dan kesurupannya itu saja yang harus dieliminasi, yang harus diharamkan, bukan mengharamkan semua tariannya ya, satu sesi ini aja gitu loh. Kenapa? Karena mencederai fungsi nilai-nilai kemanusiaan. Manusia itu dihilangkan nilai kesadarannya sebagai manusia ya saat kesurupan, sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya dan mengkonsumsi apa-apa yang tidak menjadi konsumsi manusia sewajarnya. Itu kan menghinakan. Wong nasi masih banyak, gorengan masih enak, walaupun minyak mahal. Tapi kok masih makan beling, makan suket, itu buat apa? Demi uang sampai rela membahayakan dirinya, walaupun dia tidak merasakan dan tidak terjadi luka, itu kelihatannya aja, itu saat ini. Lambungnya nanti suatu saat lama-lama akan terluka juga. Ibaratnya obat bius, kalau biusnya habis, ya sudah, dia akan merasakan kesakitan.
Seperti itulah orang kesurupan itu dibius, dimatikan saraf-saraf penginderanya, perasanya, sementara pada akhirnya dia akan merasakan sakitnya yang membebaninya nanti di kemudian hari. Nah, itu contoh. Nah, kemudian ada lagi fungsi yang melecehkan keseimbangan alam, yaitu eksploitasi alam. Seni, budaya, tradisi, teknologi yang merusak keseimbangan alam itu sudah diharamkan. Dalilnya ya dalam Al-Quran, man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu wa tuqatta'a aydihim wa arjuluhum. Sungguhnya pahala atau balasan orang-orang yang melakukan kerusakan besar di muka bumi ini maksimal dihukum mati, ay yuqattalu, dan yang paling rendah au yunfau minal ard, diasingkan atau dipenjara. Nah, itu bukti bahwasanya budaya, apapun produk-produk logika, sains, teknologi, seni, tradisi, tidak boleh semena-mena terhadap alam ya. Walaupun alam itu diciptakan untuk manusia, tapi bukan untuk dieksploitasi tanpa direboisasi, tanpa di maintenance ya. Ya, seni atas nama seni apalagi ya merusak tatanan alam demi sebuah keindahan misalnya, tidak boleh juga. Justru seni itu harus memanfaatkan sampah alam menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang istimewa dan berharga. Bukan malah sebaliknya. Nah, ini contoh terkait dengan strategi menghukumi seni melalui fungsi. Strategi menghukumi seni budaya, sains, dan teknologi melalui kacamata fungsi. Lihat fungsinya apakah melecehkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keseimbangan alam atau tidak. Itu semua ada dalilnya kok. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Adalah manusia itu diperintahkan kecuali untuk beribadah secara murni, yaitu mengesahkan Allah yang esa. Itu kan nilai-nilai ketuhanan. Dan nilai kemanusiaan. Innallaha ya'muru wala tulqu biaydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah merintahkan wala tulqu, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu kan manusia jangan sampai merendahkan dirinya, harkat martabat dirinya sebagai manusia dengan menghilangkan kesadarannya, melecehkan dirinya dengan menjadikan auratnya sebagai objek eksploitasi misalnya. Walaupun atas nama seni atau apalagi atas nama uang ya, tuntutan uang. Baik, yang kemudian yang berikutnya tadi itu yang terakhir adalah fungsi keseimbangan alam. Dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat ya, strategi menyikapi pertentangan antara budaya dan agama. Kita tahu posisinya tadi ya, agama adalah petunjuk Allah, sementara budaya adalah logika, produk-produk logika manusia, atau manusia itu sendiri ya. Tentu kedudukan manusia di hadapan Allah lebih utama Allah. Sebagaimana dalam Pancasila kita, kemanusiaan di bawah ketuhanan. Nah, maka terkait dengan menyikapi pertentangan, tentu kita harus lebih mengutamakan apa yang lebih utama, yaitu ketuhanan, ajaran Tuhan terhadap logika atau budaya. Nah, bagaimana strategi untuk bisa menempatkan budaya yang merupakan produk logika terhadap agama yang merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Tentu sebagai sarana fasilitas yang memudahkan agama untuk bisa dipahami,
tidak kita jadikan sebagai kompetitor agama, atau budaya itu menjadi kompetitor agama, atau kita pertentangkan dengan agama, apalagi mengalahkan ajaran agama. Atas nama kearifan lokal, maka harus dilestarikan. Tidak boleh agama melarangnya. Atau atas nama agama, tradisi tersebut dilarang. Tidak boleh. Ini kearifan lokal yang harus dijaga, dilestarikan misalnya. Loh, padahal negeri kita ini kan negeri Pancasila. Walaupun bukan negara Islam, tapi Pancasila itu sendiri kan menanamkan nilai ketuhanan di atas kemanusiaan. Maksudnya, hukum Tuhan di atas hukum manusia atau budaya. Produk budaya apapun, tradisi, ya, seni, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ajaran-ajaran agama. Gitu maksudnya. Nah, kalau tradisi budaya kearifan lokal yang jelas-jelas bertentangan dengan semua agama yang ada, itu yang harus disikapi, harus diperbaiki atau dieliminasi. Nah, kita bicara strateginya sudah ya. Bukan sebaliknya, agama yang dikalahkan, berarti itu menyalahi ideologi bangsa, ideologi kita bersama. Pancasila kalau itu rubah, kalau gitu rubah aja sila pertama kemanusiaan, sila kedua ketuhanan. Karena hukum Tuhan tunduk pada hukum manusia misalnya. Tradisi, budaya, teknologi, seni, dan sebagainya. Jadi hati-hati terhadap propaganda pelestarian kearifan lokal ya, yang bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama, apalagi semua agama yang ada di Indonesia, seperti minuman keras. Tidak ada satu agama pun di Indonesia ini yang melegalkan minuman keras. Kok ada wilayah tertentu di Indonesia, NTT, Papua, yang melegalkan minuman keras sebagai tradisi kearifan lokal masyarakat sekitar? Atas nama tradisi, maka semua harus menghormati. Nggak boleh negara melarang. Harus dilegalisasi atas nama kearifan lokal. Nah, ini berbahaya ini. Dampaknya pasti merugikan. Walaupun di sisi materi menguntungkan, tapi pasti itu akan menimbulkan dampak-dampak yang merugikan secara sosial. Bahkan juga secara spiritual. Di Papua terjadi pembunuhan dan terjadi kejahatan itu pasti karena mabuk. Di Eropa juga begitu, tabrakan dan kejahatan lainnya pasti karena mabuk. Rata-rata sebagian besar sebabnya itu. Nah, karena dampak yang tidak bisa dipungkiri ya, buruknya ya, yang ditimbulkannya, maka atas nama kemaslahatan, atas nama kemanusiaan, atas nama ketuhanan, dan atas nama Pancasila yang kita akui bersama sebagai ideologi bangsa, plus juga agama, maka tradisi tersebut harus dieliminasi. Masyarakat disadarkan secara pendidikan ya, melalui pendidikan ya, sehingga mereka tidak lagi mendukung slogan-slogan propaganda itu. Nah, di antara strategi untuk bisa menyikapi produk budaya yang bertentangan dengan agama, ada tiga strategi. Yang dua tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama kompromi, yang kedua modifikasi, yang ketiga eliminasi. Ada tiga strategi menyikapi pertentangan budaya terhadap agama. Satu, kompromikan dulu. Yang kedua, modifikasi. Yang ketiga, eliminasi. Kompromi itu maksudnya apa? Cari titik temunya. Kalau ada titik temunya, yaitu yang dipertahankan dari budaya atau tradisi atau sains, teknologi, dan seni. Kalau ada titik beda, yaitulah yang dimodifikasi. Tradisi budaya menyesuaikan dengan agama dengan cara dimodifikasi atau memodifikasi diri. Kalau tidak bisa, ya sudah dieliminasi. Nah, contohnya di mana? Apa? Di wayang kulit lah contoh. Sini wayang kulit itu digunakan para wali untuk dakwah ya. Itu maksud dari apa tadi? Yang pertama
apa kita akomodasi ya, kita ambil kita gunakan juga sebagai sarana untuk berdakwah, namun dengan modifikasi dan eliminasi materi-materi yang terkandung di dalamnya yang bertentangan dengan ajaran agama. Contohnya terkait dengan tampilan wayang kulit itu. Wayang kulit kan kembenan ya. Dulunya itu realis, maksudnya menggambarkan sosok manusia utuh gitu loh. Kayak gambar manusia utuh gitu. Sehingga kalau digunakan pakaian kembenan yang ketat itu merangsang birahi dan melanggar aturan-aturan syariat. Sehingga tentu diharamkan bagaimana agar supaya tampilan wayang itu tidak melanggar aturan agama dan tidak juga melanggar tradisi wayang yang sudah sama-sama diakui saat itu pakemnya gitu kan. Maka dimodifikasilah tampilannya, dianimasi, tidak lagi mirip manusia, tapi jauh dari itu, istilahnya itu stilasi atau animasi, sehingga tidak menimbulkan rangsang birahi ketika menggunakan pakaian-pakaian yang tidak menutup aurat. Memang saat itu masyarakat Jawa khususnya memang tampilan pakaiannya memang seperti itu karena kondisi ekonomi, kondisi sosial dalam penjajahan, makan aja sulit apalagi beli pakaian. Maka wayang sebagai simbol fakta masyarakat sosial ya harus menyimbolkan itu tetap. Nah, begitulah kecerdikan para wali dalam memodifikasi tampilan wayang kulit tadi itu agar tidak bertentangan dengan ajaran agama, sekaligus juga tetap menghormati tradisi. Dan mengeliminasi apa ya, tampilan mirip manusianya tadi. Kemudian apalagi modifikasi dalam wayang kulit itu, alur ceritanya. Tanpa merubah pakemnya, Pandowo dan Kurawa tetap cuman peran dan fungsi Pandowo, alur ceritanya dimodifikasi, dieliminasi. Dieliminasi kisah-kisah tentang dewa-dewa yang banyak itu disatukan dimodifikasi ke satu dewa yaitu Sang Hyang. Sang Hyang Widi, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan istilah itu masih juga digunakan dalam sholat kita, yaitu sembahyang. Sembahyang kan menyembah Sang Hyang. Tapi diarahkan kepada Allah, selama yang disembah itu adalah Allah, istilahnya walaupun sembahyang, nggak masalah. Nah kemudian Pandowo 5 itu diilustrasikan sebagai rukun Islam yang 5. Yang pertama syahadat, sehingga tokoh pemeran utama Pandowo yang pertama yaitu siapa, Yudhistira, memiliki jimat, namanya jimat kalimat sada, jimat kalimat syahadat. Jimat itu siji di rumah, satu kalau dirawat maka akan selamat dunia dan akhirat, itulah syahadat. Nah itu nggak ada aslinya jimat kalimat sada itu dalam kisah pewayangan Pandawa dan Kurawa, itu enggak ada, itu hasil modifikasi para wali untuk menanamkan rukun Islam ya. Maka bagi yang ingin selamat dunia akhirat haruslah menggunakan jimat ini dengan senantiasa melafalkan terus mantra-mantra jimat ini, yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi pakai analogi-analogi mantra, pakai analogi-analogi jimat ya. Tidak masalah, itu kan analogi aja gitu loh, bukan menyamakan, bukan memberlakukan layaknya itu, tidak. Ini analogi aja, pendekatan pemahaman. Kemudian tokoh yang kedua, Bima atau Werkudara, yang tampilannya paling besar, gagah, perkasa sendiri gitu ya. Aslinya enggak, semuanya itu sama tampilan fisiknya, cuma dimodifikasi oleh para wali sehingga tampilannya seolah lebih besar dari yang lainnya. Itu karena mencerminkan rukun Islam yang kedua yaitu sholat.
sebagai tiang agama, sebagai pondasi agama yang kokoh, yang kuat, yang tegak ya. Kalau itu runtuh ya runtuhlah semua bangunan agama. Karena sholat adalah komunikasi kita dengan Allah. Kalau komunikasi kita buruk ya sudah. Semua ibadah kita itu akan terkontaminasi ya. Maka perhatikan bangunan itu dengan pondasinya, dengan tiangnya. Perhatikan agama itu dengan hubungannya dengan Tuhannya, relasinya, komunikasinya itu sholat. Kemudian Krishna itu mencerminkan ajaran puasa. Krishna itu sosok yang ganteng, sosok yang langsing gitu kan. Itu mencerminkan ajaran puasa, sumu tasihu. Berpuasalah maka engkau akan sehat. Jadi puasa itu akan menyehatkan lahir batin, akan menumbuhkan inner beauty dan outer beauty gitu kan. Ada pada sosok Krishna. Yang terakhir haji dan umroh disimbolkan oleh saudara kembar Nakula Sadewa. Kenapa disimbolkan dengan saudara kembar ya? Karena sama-sama korban hartanya atau pengorbanan dalam bentuk harta. Zakat, haji, ya, bahkan jiwa dan raga. Ya seperti itulah penerapan dari strategi menyikapi pertentangan antara agama dan budaya tadi ya. Kompromi, modifikasi, dan eliminasi. Demikian, semoga bisa dipahami. Selanjutnya bisa ditanyakan dan ditanggapi. Monggo silakan. Silakan Mbak Maida. Ya Pak, saya izin bertanya. Nah, pernah saya itu menjumpai seseorang yang sedang mau kayak permak baju gitu Pak. Nah, itu mintanya itu kayak dihilangin gambar, ada di situ ada gambar kayak gajah gitu Pak. Nah, katanya dihilangin soalnya kata nggak boleh gitu. Apakah benar Pak? Terus yang kedua, masalah musik gitu, apa menurut Bapak itu haram atau ada haram semua atau ada kayak kriteria yang benar-benar diharamkan terus atau ada yang diperbolehkan begitu Pak? Terima kasih. Ya, diperbolehkan ya, selama itu bukan menyimpulkan dewa atau sesembahan. Sebagai dewa. Mohon maaf ini kamera saya agak error ya. Sedang proses. Nah. Jadi gitu ya Mbak. Rasulullah SAW dulu pernah mendapatkan hadiah baju batik yang bermotif hewan dari Yaman. Ada dalam kitab Bulughul Maram. Rasulullah menggunakannya. Artinya tidak mengharamkannya karena tradisi masyarakat Yaman dan Arab tidak menyembah hewan. Nah, itu makanya dilihat dari kebiasaan masyarakat sekitar, adakah indikasi itu gitu. Kalau tidak, ya tidak masalah. Kalau ada sebaiknya dihindari untuk menimbulkan kesan. Sebagai contoh juga hadis ketika malaikat Jibril masuk ke rumah Rasulullah dan tidak jadi masuk karena melihat korden. Di situ ada motif gambar binatang ya. Kemudian Jibril menganjurkan Rasulullah agar menurunkan korden itu dan mengalihfungsikannya menjadi tempat duduk atau tempat tidur dan sarung bantal. Jadi jangan sesuatu gambar, bentuk, rupa makhluk hidup kecuali itu adalah simbol dewa. Dikhawatirkan Rasulullah dituduh juga memajang dewa-dewa atau bentuk Allah yang selama ini didakwahkan seperti yang dipajang dalam korden tadi gitu. Karena masyarakat Arab
tradisinya menganut pemahaman seperti itu. Sehingga malaikat Jibril menganjurkan agar supaya mereka tidak berprasangka yang bukan-bukan terhadap apa yang kau pajang tadi, walaupun kau tidak memperlakukannya sebagaimana mereka memperlakukan pajangan-pajangan gambar makhluk hidup dalam rumahnya, sebaiknya engkau alihkan fungsinya sebagai alas, sebagai sarung bantal yang engkau pakai alas untuk tidur atau duduk, sehingga tidak terkesan itu adalah sesuatu yang istimewa, layaknya dewa gitu kan. Habis itu ya udah gunakan aja, nggak usah dihilangkan gambarnya, bentuknya dan motifnya dan sebagainya. Ya kan habis itu Amir Rasul dipotong-potong kan, dipotong-potong maksudnya ya untuk bantal sama untuk sisanya untuk alasnya gitu kan. Nah orang-orang memahami bahwasanya boleh menggambar makhluk hidup atau membuat patung makhluk hidup, yang penting harus tidak sempurna, maksudnya tidak punya tangan, tidak punya badan misalnya atau kepala saja. Padahal bukan itu maksudnya Rasulullah memotong itu. Memotong memang untuk difungsikan macam-macam, ada yang untuk bantal, ada yang untuk spray atau alas. Kembali ke fungsi, bukan ke objek seninya tadi semata ya. Contoh ada pemahat patung di Trowulan itu ya. Ada yang menerima pesanan patung Buddha cuma kepalanya saja. Banyak kan kepala patung Buddha itu kan. Nah itu gimana? Kalau jelas difungsikan disembah ya walaupun cuma kepala, nggak ada badan, nggak ada tangan, ya tetap haram. Kembali ke fungsinya, bukan masalah nggak ada tangan, nggak ada kepala, nggak ada badan. Bukan. Itu ya Mbak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Mbak Aulia. Baik Bapak, suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Ya silakan. Saya mau bertanya, apakah benar suara wanita itu adalah aurat yang harus dijaga atau ditutupi? Dan jika memang benar, bagaimana pandangan agama dalam menyikapi wanita yang berprofesi sebagai penyanyi? Ya, yang dimaksud dengan aurat suara wanita itu ya nada iramanya jangan dibuat-buat yang merangsang birahi laki-laki karena persepsinya dibangun itu ya. Kemudian materi dari suaranya tidak fitnah, tidak ghibah. Kembali ke materi dan fungsi, Pak. Jadi nada tadi kan ke fungsi. Seolah-olah ingin difungsikan menarik birahi laki-laki atau lawan jenisnya. Nah, kemudian ghibah, fitnah tadi kan ke materi dari suara tadi. MTQ, banyak peserta dari wanita, enggak dilarang, enggak diharamkan. Karena cara membaca Al-Qur'annya menggunakan pakem-pakem yang menjauhkan dia dari kesan-kesan dibuat-buat tadi yang merangsang birahi laki-laki. Kemudian materinya jelas Al-Qur'an ya. Makanya langgam membaca Al-Qur'an itu ya harus langgam Arab. Jangan sampai langgam koplo, langgam dangdut gitu kan. Nanti ada disalahgunakan ya, buat goyang, ngebor, ngecor dan sebagainya gimana nanti? Sehingga berfungsi melecehkan, berfungsi menghinakan ya. Makanya hati-hati juga dalam baca Al-Qur'an itu terkait dengan nada, irama, langgam. Harus kita sinkronkan dengan bahasa Arabnya itu, langgam Arabnya juga gitu. Itu masalah murni, masalah bahasa gitu loh. Anda belajar bahasa Inggris tentu dengan pronunciation English, bukan pronunciation Maduro. Yo minggat mencetat ngomong Inggris. Ya, itu masalah pronunciation. Langgam itu begitu. Arab yo Arab, coba Jawa no, coba Inggris no misalnya. Jadi adzan yang karena menggunakan bahasa Arab ya langgam Arab lah. Karena akan merubah makna terkait dengan perubahan pronunciation-nya. Itu ya. Oke, selanjutnya Mbak Ayu.
Ya, Bapak, saya izin bertanya. Menurut Bapak, apakah budaya turun-temurun di sekitar kita itu dapat menggantikan agama sebagai spiritualitas dalam hal ibadah manusia kepada Tuhan? Dan menurut Bapak itu, apakah hubungan erat antara agama dan budaya tadi itu harus dipertahankan hingga akhir zaman? Begitu, Bapak. Terima kasih. Iya, ibaratkan pasangan ya. Agama itu pasangannya budaya. Einstein sendiri menyatakan ya, sains tanpa agama buta. Sains kan produk budaya. Ya, budaya tanpa agama itu buta. Dia tidak tahu arah tujuan kemana dan harus bagaimana dan kemana. Maka agama itu mengarahkan tujuan-tujuan berbudaya. Nah, sebaliknya, agama tanpa sains, tanpa budaya, ya pincang. Dia nggak bisa berjalan karena fungsi budaya kan memudahkan agama untuk bisa dipahami, dimengerti, dan dijalankan ya. Ibaratkan nggak punya kaki, ya lumpuh. Bukan pincang lagi, lumpuh gitu loh. Nah, itulah simbiosis mutualis ya antara agama dan budaya itu tidak bisa dielakkan salah satunya. Maka harus tahu peran dan fungsi dan kedudukan agar supaya bisa saling bisa mensinkronkan gitu kan. Bukan saling dipertentangkan. Contoh terkait budaya Koteka ya masyarakat Papua. Itu sudah tradisi kearifan lokal turun-temurun masyarakat Papua. Oke. Agama kan melarang kita untuk berpakaian menampakkan aurat seperti itu. Ya didekati dengan cara pelan-pelan dengan pendidikan ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Arti penting sebuah pakaian bagi tubuh manusia karena kulit manusia tidak sama dengan hewan yang sudah punya bulu pelindung dan tebal. Manusia tidak terhadap alam ini ya butuh pelindungan eksternal yaitu pakaian. Coba gunakan pakaian yang nyaman nggak, anget nggak kedinginan toh kalau malam, dan juga nggak terlalu kepanasan kalau kena sinar matahari. Kainnya contohkan kain yang halus dan lembut. Oh iya ya, akhirnya mereka banyak yang berpakaian saat ini. Gitu kan. Coba pakai celana dalam ini daripada pakai koteka itu yang panjang itu kan kena angin mau buat mabit nggak karuan nanti gimana. Coba pakai celana CD ini enak kan, nyaman kan? Oh ya, begitu cara pendekatan budaya agama terhadap budaya ya melalui kompromi dulu. Kompromi maksudnya itu cari titik temunya, itu apa? Kenyamanannya, kesehatannya. Kan KB pengen nyaman, KB pengen sehat. Ya wis itu. Agama mengajarkan kesehatan, mengajarkan kenyamanan. Itu dulu gimana caranya? Dimodifikasi pakaiannya itu. Dieliminasi kotekannya. Setelah kita memunculkan modifikasi pakaian yang menyamankan tadi. Nggak harus langsung haram, kafir, bid'ah, ngono ya dikepruk ombak sampean. Oke, selanjutnya Aufal. Pak, Assalamualaikum Pak, izin bertanya gini Pak. Suaranya kurang keras. Tes, hoi. Pak, halo? Ya, silakan. Ini Pak, cadar itu hukumnya apa Pak? Dan umpamanya kalau cadar itu sunnah, apakah Nabi Muhammad pakai cadar? Tutup muka, wajah ya. Sebentar Pak. Dan itu saya dengar dari guru saya dulu Pak ya, diterangin gini Pak, bahwa cadar itu sunnah itu Nabi menyuruh pada istrinya saja Pak, tidak pada umatnya gitu Pak ya. Sekian Pak. Ya, istilah cadar itu kan hijab itu ya, niqab. Ya.
Kalau jilbab itu beda. Jadi betul hukum cadar itu bukan aurat ya. Jadi Rasulullah memerintahkan istri-istrinya untuk berkomunikasi dengan lawan jenisnya, sahabat. Miwaroi hijab, di balik hijab. Di balik hijab itu tabir. Jadi ada korden gitu loh. Korden yang tidak transparan atau buram gitu. Yang tidak menampakkan jelas bentuk wajah, kedipan mata, senyuman gitu kan. Yang dengar hanya suaranya saja, dan suaranya pun tidak boleh dibuat bulat, wala takhdha'na bil qauli fayatma'alladzi fi qalbi marad, sehingga ada kesan yang merangsang bagi lawan jenisnya yang berkomunikasi, meminta saran, pendapat, nasihat, fatwa terkait dengan masalah itu kan. Maksudnya begitu, bukan cadar ya, hijab ya, tirai gitu loh. Nah, itu saat itu ya, karena tradisi masyarakat Arab saat itu kan memang belum semodern sekarang gitu. Dan belum seaman sekarang gitu kan. Maksudnya etika berkomunikasi itu ya seperti itulah. Kalau kita nggak bisa menundukkan mata, pandangan, kemudian mengatur imajinasi kita dalam bertatap muka, berkomunikasi, dan sebagainya, ya sebaiknya ya di balik hijab. Nah, itu dulu gitu. Nah, aurat manusia laki-laki terutama perempuan itu jelas ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Karena wajah itu ya sebagai identitas untuk bisa mengetahui laki-laki atau perempuan. Karena pakaian Arab itu kan long dressan semua saat itu. Jadi kalau dari belakang itu ya nggak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki juga pakai kerudung, penutup kepala. Cuman tidak ditutup rapat sehingga kelihatan jenggotnya kalau dari depan itu kan. Nah, itulah jilbab itu yang membedakan dengan baju laki-laki saat itu. Jadi wajah tidak wajib ditutup sebagai sebuah identitas. Contohnya dalam sholat itu kan. Itulah aurat seorang itu ya dalam sholat itu. Kalau sholat tidak mewajibkan menutup muka ya apalagi di luar sholat. Itu ya. Nah, masalah cadar itu hukumnya bagaimana? Hukumnya itu sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Kalau kondisinya penuh dengan fitnah, maka cadar itu bisa wajib. Misal masa fitnah seperti saat ini ya, COVID, Corona itu kan. Masker kan wajib ya. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun wajib bercadar, masker maksudnya. Itu era fitnah. Tergantung kondisi. Kalau memang kondisinya membutuhkan identitas wajah, ya buka saja nggak masalah. Kayak Anda makan gitu loh, dibuka. Kayak Anda sholat juga dibuka. Kalau Anda wudhu juga dibuka. Gitu ya. Menikah juga harus dibuka cadarnya itu. Untuk mengetahui itu betul wanita apa enggak. Jangan-jangan berkumis, berjenggot. Maka ketika ta'aruf, ya wajah itu harus minimal. Wajah itu kelihatan. Gitu. Oke, selanjutnya Mbak Arifatut Dinah. Mau tanya ya Pak, ini ziarah makam itu termasuk budaya daerah atau memang budaya Islamnya Pak? Ya, budaya semua bangsa dan juga ajaran semua agama. Jadi agama juga memerintahkan sebagai sebuah sarana untuk bisa mengingat kematian, ya, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan juga pembelajaran dari kehidupan setelah kematian. Plus juga sarana pendidikan sosial, yaitu mengenang jasa-jasa pahlawan leluhur, orang tua.
dengan cara menziarahinya. Jadi ya juga merupakan ajaran agama dan juga ajaran tradisi. Terus Agama cuma gimana, Pak? Kalau ada paham yang kayak melarang ziarah gitu, Pak. ya larangan itu semacam sistem buka tutup ya. Lalu lintas kalau padat ya ditutup, dibuka jalur yang lain misalkan. Nah, kalau ziarah terhadap kuburan itu membahayakan keyakinan seperti di Gunung Kawi, Pesugihan misalnya. Tidak lagi untuk mendoakan tapi untuk mengharapkan urusan-urusan duniawi diselesaikan, maka bisa ditutup. Sampai masyarakat tidak lagi memperlakukan kuburan itu untuk pesugihan, ritual-ritual yang melecehkan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Nah, seperti itu, sistemnya itu buka tutup. Kalau tidak ada indikasi itu ya tetap dibuka untuk tujuan mengingatkan kita akan kematian dan mendoakan dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya Mbak ya. Makam Nabi, kan Nabi pernah melarang jangan mengkijing makam. Barang siapa yang meninggikan makam, membuat makam itu mewah, maka dia akan siksa. Kalau tujuannya adalah untuk memuja makam dengan cara dibangun mewah, itu baru berlaku. Tapi kalau tujuannya untuk mengamankan jasad dari pencurian, dari Sumanto yang makan jasad itu untuk pesugihan misalnya, ya harus dibangun, harus dikijing. Lihat tujuannya, lihat fungsinya. Makam Rasulullah itu di kerangkeng loh, dibangun rapat. Karena dulu pernah terjadi usaha pencurian makam Rasulullah 2 kali ya, oleh orang Yahudi itu. Digali dari bawah gitu kan, dari ujung rumah di seberang sana sampai ke makam Rasulullah. Rasulullah datang lewat mimpi gubernur Madinah saat itu, sehingga tertangkaplah 2 sosok orang Yahudi yang menyamar sebagai umat Islam. Upayanya untuk mencuri jasad Rasulullah. Jadi makam Rasulullah di beton saya bawah itu, tidak hanya dari atas. Itu ya Mbak ya, terkait dengan fungsi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Mas Maulana. Baik Pak, ini hampir sama kayak Dina sih, tapi konteksnya di bagian apa namanya 7 hari kematian. Kan setahu saya itu asal usul 7 hari, yang pengajian 7 hari itu kan dari akulturasi budaya dulu yang kalau orang Indonesia dulu itu apa seumpama ada yang mati itu di apa namanya bukan dirayakan apa ya dilakukan penghormatan seperti minum minuman keras seperti kayak kayak mengenang beliau yang sudah mati dengan pesta-pesta minuman keras seperti itu diganti dengan pengajian dan mendoakan yang meninggal. Nah, itu kan hampir sama kayak wayang dan hampir sama kayak wayang ya Bang. Tapi kok ada asal usul disebut bid'ah itu kok bagaimana sih Kak kok bisa disebut bid'ah itunya? Akulturasi itu. Ya, karena pemahaman bid'ah itu mengacu hanya kepada apa-apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan dinyatakannya. Atau mempersempit makna sunnah hanya pada apa yang dilakukan dan dinyatakan oleh Rasulullah SAW saja. Sehingga pasti tolak ukurnya itu, Rasulullah dulu tahlilan enggak? Mentahlili ini enggak? Rasulullah dulu yasinan enggak? Meyasini siapa gitu anaknya atau istrinya atau siapa. Pasti rujukannya itu ke situ. Sehingga seolah-olah menganggap bahwasanya yang dinamakan dengan sunnah itu ya apa yang dilakukan, apa yang hanya dilakukan dan dinyatakan. Padahal pengertian sunnah itu tidak hanya itu. Apa? Takrir, sunnah takririyah. Apa yang Rasulullah tidak lakukan dan apa yang Rasulullah tidak nyatakan. Tapi Rasulullah tidak melarang dan mengingkarinya atau bahkan memerintahkannya misalkan terhadap kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya, itu juga masuk kategori sunnah. Apa pengertian sunnah itu? Ma'udhifa lin nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Takrir itu yaitu persetujuan Nabi, diamnya Nabi
tidak adanya pengingkaran, reaksi pengingkaran Nabi terhadap perbuatan sahabat-sahabat yang dilakukan, itu juga masuk kategori sunnah. Walaupun Rasulullah tidak melakukan, walaupun Rasulullah juga tidak merintahkan, menyatakan. Contoh ketika Rasulullah tadi melihat tampilan seni tari sahabatnya di masjid saat hari raya, Rasulullah menyaksikan bersama Aisyah. Apakah perlakuan atau perbuatan sahabat tadi itu haram? Karena Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah juga tidak menyatakan, Rasulullah tapi menyaksikan loh, mendiamkan loh, terus sampai akhir selesai. Nah, itu takririyah, sunnah takririyah, sunnah persetujuan, sunnah pendiaman Rasulullah terhadap kejadian-kejadian yang beliau saksikan, yang Rasulullah tidak melarangnya. Nah, itulah maka tradisi tahlilan, peringatan kematian 1 hari, 2 hari, 3 hari, yang hasil dari modifikasi tradisi yang dulu dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan agama itu tetap dilestarikan, tapi sudah dimodifikasi materinya, isinya, caranya, fungsi dan tujuannya. Maka ya dibolehkan, tidak jadi masalah, walaupun Rasulullah tidak pernah melakukan. Oh, nggak ada juga larangan misalnya secara tegas, haramun alaikum antaqidu tahlilan wa yasinan misalnya, kan nggak ada hadisnya seperti itu secara eksplisit. Cuman implisit perintahnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, zikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah yang banyak itu kan ya dasarnya itu, walaupun tidak lembaga dalam bentuk tahlilan tadi gitu kan. Tapi kan dasarnya ada. Tidak perlu Rasulullah harus melakukan dulu semua hal. Nanti Al-Quran menjadi kitab merek. Rokok boleh karena di Al-Quran tidak ada. Nanti akhirnya menjadi seperti itu, semua serba boleh. Atau sebaliknya, semua serba nggak boleh karena Rasulullah nggak pernah melakukan gitu kan. Tonton TV, naik haji, naik pesawat, misalnya nanti akan berkembang ke situ pada akhirnya. Mempersempit sesuatu yang luas. Laqad hajar tawasian, kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, jangan mempersempit sesuatu yang luas. Di agama ini ada wilayah-wilayah kreativitas. Dan bid'ah itulah kreativitas. Nah, kreativitas yang tidak diperbolehkan atau bid'ah yang tidak diperbolehkan, yang dolala itu pada hal-hal pokok agama. Seperti apa? Rukun iman, rukun Islam, halal haram yang sudah ditegaskan secara eksplisit. Itu yang nggak boleh ditambahi, dikurangi atau dirubah-ubah. Kayak Pancasila nggak boleh diperas jadi Pancasila. Itu hal pokok sudah ditambahi ataupun dikurangi. Rukun Islam ditambahi, atau rukun iman ditambahi, iman kepada Nabi baru, Ahmad Mossadegh, Lia Eden, atau Mirza Ghulam Ahmad. Ya sudah, usah keluar dari Islam. Jadi perkara bid'ah itu hal baru dalam pokok-pokok agama saja yang masuk kategori bid'ah dhalalah. Yang selain itu kreativitas yang diperbolehkan selama ada sandaran tuntunan dalil, walaupun itu tidak eksplisit ya, implisit, tetap sah. Bukan kategori bid'ah. Ya, itu yang terjadi, Mas. Jadi penyelewengan makna bid'ah, penyempitan arti makna sunnah. Bisa dipahami ya? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Mbak Istiana. Baik Pak, mohon izin bertanya tentang bagaimana cara menjaga nilai-nilai Islam melalui kebudayaan. Ya, tentunya kita harus punya wawasan materi dan strategi tadi ya. Ajaran-ajaran Islam kita harus tahu betul apa saja dan strategi untuk bisa mengkompromikan
antara mensinergikan antara budaya dan agama itu bagaimana, itu harus kita punya. Justru yang terpenting itu di strateginya ini. Para wali itu unggul di strategi sehingga mempengaruhi outputnya atau hasilnya. Rasulullah hijrah itu strategi. Rasulullah berdakwah di Mekah dan Madinah berbeda itu strategi. Al-Quran diturunkan bertahap itu strategi. Kenapa enggak 30 juz langsung? Itu strategi. Agar supaya Al-Quran mudah dipahami, agar supaya mudah diterapkan, mudah diingat, dan lain sebagainya. Jadi dakwah itu perlu strategi, Mbak. Tadi seperti itulah yang saya ajarkan itu adalah strategi dakwah. Strategi menyikapi ajaran agama kita untuk kita bisa terapkan dalam masyarakat yang kita hadapi. Umat Islam itu bukan krisis materi agama. Materi agama itu sudah banyak dikuasai, berjibun. Kita mudah mengaksesnya, mendownload aplikasi-aplikasi yang memenuhi kebutuhan materi terkait agama, dalil apa, hadis, Al-Quran, pendapat ulama siapa itu tinggal download aja. Tapi kita itu miskin di strateginya. Kita cenderung berargumentasi dengan pendapat seseorang atau dengan konten seseorang, YouTube seseorang, ulama atau siapa itu loh, YouTube PW. Tapi kita lupa bagaimana mereka itu bisa berfatwa seperti itu. Strategi apa yang digunakan sehingga bisa diterapkan ke semua hal. Nah, itu yang kita tidak pernah menggali, mempelajari, memahami. Inginnya mengandalkan sesuatu yang sudah jadi, fatwa jadi. Sehingga nanti bisa dipotong-potong, sehingga nanti bisa diadu domba dengan konten-konten yang lain. Fokuslah ke strategi. Nanti ada akan ketemu akar masalahnya. Kayak tadi itu ya, bid'ah itu. Itu akar masalahnya ke strategi aja itu. Memahami arti sunnah, memahami arti bid'ah. Oke, itu ya Mbak ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Berikutnya Mbak Dineke. Ya Bapak, saya mohon izin bertanya. Jadi saya tuh pernah mengetahui ada seseorang penari Jawa. Nah, beliau itu sehari-hari itu mengenakan hijab. Akan tetapi pada saat beliau melakukan pekerjaannya, beliau itu terpaksa membuka hijabnya. Hal itu dikarenakan mereka itu mengatakan bahwa tidak pantas jika kita menggunakan hijab sambil berlenggak-lenggok di atas panggung. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya, Pak? Lalu, apa yang seharusnya yang kita lakukan di dalam situasi tersebut? Ya, kalau dia bisa memodifikasi tampilan tarinya, dia boleh tetap menari ya. Baik dari pakaiannya dan goyangannya misalnya. Kalau dia bisa memodifikasi sehingga tidak terkesan melanggar aturan-aturan agama, monggo silakan dia tetap boleh nari. Kalau tidak ya sebaiknya ditinggalkan aja, eliminasi. Jadi masalahnya itu seni itu di kreativitas kita sebetulnya. Bukankah seni itu adalah kreativitas? Menjadikan sesuatu yang tidak indah menjadi indah, menjadikan sesuatu yang tidak diperhatikan menjadi diperhatikan, menjadi sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. Kan seni itu begitu, kreativitas ya. Contoh penggunaan air seni, kata air seni itu air seni. Air seni itu kan bukan air yang indah, tapi air yang dibuang, air yang tidak diperhatikan. Tapi kenapa seni itu menjadi sebuah arti dari keindahan ya? Karena asalnya itu memaknai sesuatu yang dibuang, sesuatu yang tidak diperhatikan, kemudian diolah, dikreasi menjadi sebuah karya seni yang berharga diperhatikan, atau karya keindahan yang diperhatikan, yang berharga tinggi gitu kan. Intinya seni itu pakemnya itu di kreativitas, bukan di
sesuatu yang tidak boleh dirubah. Wayang, loh, pakemnya emang begini, wayang orang itu kembenan dan harus ketat pakaiannya gitu kan. Nggak boleh dijilbabi atau pakai busana syar'i. Itu berarti merusak pakem gitu kan. Loh, yang dinamakan pakem seni itu apa? Sesuatu yang nggak boleh berubah dalam seni itu apa? Yang nggak boleh berubah dalam seni itu ya kreativitasnya itu, perubahan itu sendiri yang tetap harus tidak boleh dirubah untuk tidak boleh berubah. Paham ya? Justru kalau seni itu nggak berubah, ya dia akan ditinggalkan audiennya, menyalahi fitrahnya sebagai seni atau kreativitas atau perubahan itu sendiri gitu. Oh, wayang tadi aja dirubah sama para wali kok, dimodifikasi kok. Itu karena pakem seni itu ya perubahan itu sendiri. Kok ada pakem nggak boleh dirubah? Itu berarti penyesatan, itu berarti penistaan seni. Makanya seni ditinggalkan menjadi monumentasi, menjadi monumen sejarah saja yang digunakan kalau ada peringatan-peringatan tertentu, nggak lagi menarik sebagai tontonan yang mengedukasi masyarakatnya. Karena salah dalam memaknai pakem. Paham ya Mbak ya? Paham, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya Mbak Siti. Oke, Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ini berkaitan dengan tadi, Pak, mengenai ziarah kubur. Nah, dari masyarakat kita itu sering ziarah kubur, misalnya ke wali, ke syekh gitu. Nah itu kayak semacam meminta untuk diberi keselamatan atau kelancaran dalam pekerjaannya, gitu, Pak. Nah, itu apakah termasuk tradisi yang bertentangan dengan Islam, Pak? Ya, yaitu sama dengan ritual penyembah berhala ya, yang menggantungkan harapan permohonan kepada berhala. Mohon jodoh, mohon kelancaran rizki, kekayaan kepada berhala. Ya sama aja kalau kita perlakukan itu kepada makam para wali. Karena inti dari kemusyrikan itu memperlakukan sesama ciptaan sama dengan kita memperlakukan kepada Tuhan. Allahus Samad itu hanya Allah lah tempat bergantung harapan kita, permohonan kita, doa-doa kita. Tapi kita jadikan selain Allah, berarti ya itulah kemusyrikan. Karena makna inti kemusyrikan itu mengambil alih peran Tuhan atau memperlakukan ciptaan layaknya sang pencipta. Itu ya Mbak ya. Maka etika kita dalam berdoa di kuburan itu, di makam para wali, redaksinya harus betul-betul jeli ya, hati-hati. Jangan langsung misalkan, ya waliullah, misalkan siapa? Wahai Sunan Kalijaga, aku mohon kepadamu agar dimudahkan rezekiku, agar dilancarkan usahaku, dan didekatkan jodohku, dan sebagainya, terkabul semua keinginanku. Nah itu to the point begitu tuh sama dengan kita menjadikannya berhala. Tapi kalau kita menggunakan redaksi, wahai para waliullah, wahai Sunan Kalijogo misalkan, atas kedudukanmu yang mulia di sisi Allah sebagai kekasihnya, tolong sampaikan permohonanku kepada Allah. Aminkan doa-doaku kepada Allah. Bantulah doaku untuk juga engkau doakan kepada Allah. Terkait dengan masalah dunia, A, B, C misalnya. Nah gitu caranya. Sehingga kita tidak menjadikan dia sama dengan Allah. Perantara ya perantara, jangan dijadikan layaknya pembeli atau layaknya penjual. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ada lagi yang lain?
Kalau tidak ada, saya cukupkan. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Dan mohon maaf pada khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.